Kita injak gas dan rem dan go. Wheel spin. Wah, ini sih nggak ada gap. Wah, ini cepet banget. Menurut kami pilihan terbaik saat ini. Jadi kalau kalian selama ini sering dikecewakan dengan varian mesin internal combustion dari mobil-mobil asal China, tunggu sampai kalian ngerasain si BAIC X552 ini. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah SUV yang mana baru saja diluncurkan ke Indonesia dan menjadi awal dari dua mobil yang dimasukkan oleh BAIC ke Indonesia. Yes, ini adalah BAIC X55-2. Yang mana ini adalah sebuah SUV yang bermain di kelas medium SUV karena dia adalah dengan dimensinya dia bersaing dengan dimensi-dimensi kayak CX-5, terus juga Wuling Almas dan juga Omoda 5. Yes, dengan dimensinya tersebut. Tapi bisa kami bilang bahwa BAIC X55-2 ini adalah yang paling baik di kelasnya. Kenapa bisa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review BAIC X55-2. Yes, ini dia BAIC X55-2. Kenapa kami bisa bilang bahwa ini adalah yang paling baik di kelasnya? Ya karena dia menjadi yang satu-satunya di kelas ini yang ada emblem BAIC-nya di belakang. Jadi dari semua line up di kelas mobil ini nggak ada yang paling baik sebaik mobil ini. Karena yang lain nggak ada emblem BAIC-nya. Nggak cuma itu, tapi banyak banget hal-hal yang bisa jadi bahan consideration kalian ketika kalian kalau mau tertarik dengan BAIC X55-2 ini. Yes, kita bisa lihat dulu dari desainnya. Desainnya menurut kami bagus. Dia nggak cheesy, nggak apa, tapi memang jujur aja ini banyak banget elemen-elemen desain yang bisa dibilang cukup unik. Mulai dari ada bagian grillnya ini titik-titik yang berwarna sewarna bodinya ini. Dia seakan gradasi hilang kayak dari grillnya gitu ya, patahannya grillnya gitu. Keren tuh sampai menjadi yang warna hitamnya. Jadi karena ini warna kinetic yellow-nya itu, kita bisa lihat nih, di awalnya di sini terus kayak ke bawah gitu. Keren banget. Juga lampu LED DRL di bagian sini yang sudah juga bergabung dengan sennya. Sennya juga bagus banget kan kiri. Lampu utamanya di bagian sini, lampu utamanya juga sudah LED projector dan terang banget ketika di malam hari. Dia sudah pakai teknologi full LED precision. Jadi ini teknologinya si BAIC gitu ya. Dan sudah ada kamera 360 di depan sini dan juga sudah ada radar di bagian bawahnya. Dan kamera untuk ADAS dari mobil ini yang nanti akan kami jelaskan lebih detail. Keren banget. Di samping dia punya panjang 4620 mm. Dia kalau kita bisa lihat desain ala-ala SUV dengan dual tone. Warna kinetic yellow ini bagus banget juga ya. Dia keren dengan velg yang lumayan besar. Velgnya di 225 R19 19 inci dengan warna yang dominasi warna hitam seperti ini. Bagus. Dan yang tadi kami bilang, karena dimensinya 4620 mm, artinya dia kalau lawan-lawannya ya kelas Almas, Mazda CX-5 dan kawan-kawan gitu ya. Yang menarik, pintunya ini sudah flash door, jadi kalau kita kunci, dia bener-bener yang bisa fully hilang gini, keren banget. Dan spionnya juga sudah auto retract, jadi kalau kita unlock, dia juga sudah auto retract dan sudah ada kamera 360-nya. Ada blind spot monitoring juga, dan ini langsung terbuka, tinggal tarik aja pintunya. Keren banget. Ngomongin soal kunci, tapi kuncinya mirip banget ya sama Mercedes-Benz seperti ini dengan Mercedes-Benz yang gen sebelumnya. Karena memang sejatinya BAIC dan juga Mercedes-Benz di China sana mereka bekerja sama, mereka saling beli sahamnya masing-masing sehingga mereka membangun sebuah mobil bersama gitu. Keren banget. Ya overall dari samping keren, dia kelihatannya kayak kesannya compact padahal sebenarnya secara dimensi dia lumayan panjang, besar. Ada clear chrome yang menyambung dari depan ke belakang dan ada kayak siripnya gitu di bagian belakang sini. Nah lanjut pada bagian belakang, desainnya keren banget. Dia kayak
bulky gitu, dia membulat di bagian sini nih ya, kayak ada coakan luarnya gini, bagian sini membulat, terus juga di sini bagian ini membulat dengan spoiler yang terbelah dua gini ya. Keren banget, warna hitam, shark fin antena, defogger dan wiper sudah pasti ada ya, dan lampu yang menyambung dari kanan ke kiri dengan warna aksen hitam yang ada di bagian lampu-lampunya ini. Jadi kesannya membuat dia semakin sporty dan juga kesan 3 dimensi dari logo Beijing-nya gitu, logo baiknya gitu. Keren banget. Dan yang kami suka lagi, di bagian bawah dia sudah disematkan quad muffler. Dia tuh kayak muffler tipnya aja, tapi beneran quad muffler. Karena kalau kalian perhatikan dari dalam, itu masing-masing memang beneran ada. Nih, tuh. Ada knalpotnya di masing-masing tersebut. Meskipun ada ditambahin muffler tip lagi supaya mendapatkan kesan dramatis. Jadi keren banget knalpotnya, lebih bagus dibandingkan dengan Mercedes-Benz sekalipun yang sudah mulai pakai aksen-aksen knalpot doang, bukan asli. Dan yang kami bilang kenapa dia paling baik di kelas ya, karena dia menjadi satu-satunya di kelasnya yang ada emblem baiknya. Ya kalau yang lain nggak mungkin ada dong. Dan baik itu sendiri memang kepanjangan dari Beijing, yang logo ada tulisan Beijing ini, Automotive Industry Corporation. Jadi, nah ini harusnya di sini. Tapi sayang banget ya, kenapa ini tulisannya Beijing. Jadi kesannya kayak bagi orang, oh ini pasti udah mobil China. Kalau kesannya baik itu kayak orang lebih wondering dulu lah, nggak bisa agak sedikit menyamarkan kalau ini langsung ketahuan mobil China. Jadi skeptisismnya orang-orang yang lihat mobil ini tersamarkan lah gitu. Sisanya kayak bagasinya, dia sudah power tailgate pastinya. Dan kapasitas bagasinya uniknya, meskipun panjangnya 4.620, tapi kapasitas bagasinya hanya 350 liter saja. Kami sudah tes. Dia lumayan mentok ya kalau kita bawa satu koper besar, satu koper sedang, dan juga satu koper kecil. Udah ngepas banget gitu ya. Tapi ketika kita lipat baris keduanya, dia langsung kapasitasnya besar banget, bisa sampai 1.200-an liter. Cuma sepertinya kayaknya mobil ini berpengaruh terhadap, karena liter dari mobil ini lumayan besar. Fuel tanknya dari mobil ini 53 liter. Biasanya di kelas-kelas ini paling mentok 43, 45 gitu ya. Dia 53, jadi ada sedikit memakan space dari mobil ini. Dan juga dia menyematkan space yang lebih besar untuk penumpang baris kedua. Nah, ini dia interiornya. Dan kami bilang bahwa space di belakang sini lega banget untuk tinggi kami 175 cm. Yes, ini lega banget. Kami masih dapat sekitar 10 jari, 12 jari. Untuk mobil-mobil di kelas seperti ini, biasanya kayak CX-5 dan segala macamnya biasanya agak kurang lega lah di belakang sini gitu ya. Tapi di mobil ini leganya luar biasa. Dan dia meskipun menggunakan panoramic sunroof yang besar banget sampai belakang sini, kami masih mendapatkan 5 jari headroom, jadi gede banget. Luar biasa. Di belakang sudah pakai leather dengan jahitan merah, ada sebuah armrest, terus juga ada kisi AC di belakang sini, dan juga tetap ada soket USB A di belakang sini. Jadi masih ada untuk ngecas-ngecasnya gitu. Dan yang menarik, dia sudah diimbuhi ambient light hingga ke belakang sini, dan ambient lightnya mau terang pun tetap kelihatan gitu karena bagus gitu. Dan bahan-bahan material door trimnya juga banyak dihimbuhi dengan soft touch. Dan yang paling kerennya lagi, sudah ada 3 headrest di sini, tapi headrestnya tuh dia kayak ala-ala bucket infant sampai belakang sini. Karena depan sudah bucket seat, belakang juga bucket seat. Tapi memang kadang bucket seat ini agak sedikit ganggunya, dia agak sedikit ngeblok view kita ke depan karena memang besar kan seatnya, tapi nggak terlalu kelihatan. Tapi turns out karena dia mobilnya juga lumayan spacious, nggak terlalu mengganggu banget lah. Dan luar biasa, posisi duduknya juga enak banget hingga di belakang sini. Nah, ini dia interior bagian depannya. Dia seperti layaknya mobil-mobil China lainnya, dia menggunakan tipe interior simplistic. Jadi layar di bagian speedometer dan juga layar di bagian untuk entertainmentnya gitu. Dia nggak banyak yang gimana-gimana banget. Dia penggunaan material juga bagus. Dia sudah soft touch di bagian atas ini, dan kisi AC-nya keren banget ya, kayak bikin tajam gitu, mirip dengan lampu di bagian depannya gitu. Keren. Dan yang menariknya lagi, seperti layar setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik. Pengaturan di kanan untuk pengaturan layar entertainmentnya, yang kiri untuk pengaturan kamera 360 dan segala macam. Ada tombol shortcutnya di bagian sini gitu. Jadi dia sudah kamera 360, kamera 360 juga keren banget menurut kami. Dia sudah ada 3D view-nya gitu ya, bagus, kita bisa ganti-ganti. Layar head unitnya sudah support USB, Bluetooth gitu-gitu, tapi belum Apple CarPlay dan Android Auto. Dia hanya mirroring menggunakan Easy Connection gitu ya. Pengaturan AC segala macam semuanya melalui layar head unit. Memang seperti tipikal mobil China ya, memang semuanya rata-rata seperti itu. Dan kita juga bisa ganti-ganti tema dari mobil ini, ada lumayan banyak.
Jadi bisa mengganti tema dan layar dari layar head unitnya. Dia juga sudah disematkan dengan fitur-fitur seperti ADAS, segala macam. Dia sudah ada tombol ADAS di sini, lampu sudah LED keren banget, ada kayak garisnya gitu di bagian atas ini. Panoramic sunroof yang besar banget, roofnya yang warna hitam. Pengaturan kursinya juga sudah elektrik, kanan dan kiri gitu ya. Door trimnya keren banget di bagian sini, mirip sama Mercedes-Benz yang gen-gen sebelumnya. Ini bagus, switch-switchnya juga solid gitu ya. Rasanya ini kayak bahan materialnya bagus-bagus semua gitu ya. Yang kita sentuh semuanya enak. Di sini ruang penyimpanan juga besar banget gini. Bagus gitu ya. Kami senang banget overall di depan sini kursi bucket seat dan segala macam membuat mobil ini terasa mewah sekali. Kita lihat bagian mesinnya. Ini dia mesinnya dari si Bike X55 2 ini. Yes, dia dimbuhi mesin yang mereka bilang bahwa mereka bekerja sama dengan Mercedes-Benz untuk menciptakan mesin tersebut. Yes, ini adalah sebuah mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 175 horsepower dan torsinya di 305 Nm. Memang kalau dibilang turbo 1500 cc turbo, kayak di kelas ini tuh especially dari asal China ya, kayak banyak banget yang udah pakai skema seperti itu. 1500 cc turbo, terus juga tenaga lumayan besar. Tapi yang unik dari mobil ini, dia sudah pakai transmisi 7 percepatan dual clutch transmission, dan dual clutch transmissionnya ini buatan ZF. Jadi mesinnya dari Mercedes-Benz, transmisinya dari ZF. Yes. Jadi kami sangat penasaran banget apakah rasa berkendaranya akan menjadi another Chinese car brand with internal combustion engine, yang dimana selama ini ya, kalau mereka bikin mobil EV mereka jago, tapi kalau bikin mobil dengan internal combustion agak sedikit debatable lah. Langsung aja kita coba yuk, let's go. Ya, berkendara bersama SUV terbaik di kelasnya. Ya karena di kelas ini nggak ada lagi mobil dengan nama baik ya. Jadi ini yang paling baik, yang lain bukan baik kan, ya yang lain mungkin Wuling, yang lain Chery, yang lain Mazda gitu ya. Ini yang paling baik. Bike X55 2 ini adalah kayak versi improvementnya sebenarnya. Dia dengan memang segala improvementnya membuat mobil ini makin worth it lagi, apalagi dengan bandrolnya yang menurut kami cukup oke. Yang pengen kami point out di sini adalah posisi mengemudinya. Posisi mengemudinya enak banget. Dia sudah bisa teleskopik seperti kami bilang tadi, dan juga sudah elektrik pengaturan joknya, jadi oke banget. Posisi duduk sih kami nggak ada masalah sama sekali, apalagi dengan joknya yang sudah bucket seat. Ini enak banget ya, di atasnya enak ketika kami sandarin begini, terus juga support pada bahu, terus juga support pada side support kanan kirinya ini, semuanya fine, semuanya enak, refine, nyaman. Sehingga kalau kalian misalnya bermanuver bersama mobil ini juga, kita tuh kayak terpeluk dari belakang karena ada kanan kirinya supportnya tuh, joknya juga enak. Apalagi joknya juga sudah kulit, jadi meningkatkan rasa confident ketika kita berkendara bersama mobil ini. Tambah lagi juga setirnya genggamannya pas, terus juga sudah perforated yang bagian tengah, dan juga diberikan sculpture untuk memegang gripnya jadi enak gitu ya. Tapi paling yang kami ingin sedikit point out yaitu adalah visibilitas. Oke, visibilitas ke depan, ke kanan, dan ke kiri tidak ada masalah sama sekali. Ini bagus menurut kami, bahkan ini baik. Ini emang ini baik ya. Ini baik, ke kanan nggak ada pilar A yang mengganggu, pilar A yang nggak terlalu besar. Di kanan sini juga gap antara spion dan juga kacanya pas, di kiri juga pas. Ditambah lagi juga sudah ada blind spot monitoring, jadi cukup membantu. Spionnya juga lumayan besar. Tambah lagi kalau kita bisa sen kanan atau sen kiri ketika di kecepatan rendah, dia langsung mengaktifkan kamera 360-nya, sehingga sangat membantu sekali untuk bermanuver bersama mobil ini gitu. Tapi point out-nya adalah yang paling agak sedikit mengganggu, yaitu adalah visibilitas ke belakang. Dimana meskipun spionnya sudah diimbuhi dengan frameless, juga day night view mirror gitu ya, tapi mobil ini belum pengaturan spionnya itu kayaknya nggak disiapkan untuk bisa di setir kanan, karena posisi radar dari kamera untuk ADAS dari mobil ini itu dia agak ke kanan dan lumayan gede nih bagian atas ini. Jadi ketika kita misalnya kurang kanan nih visibilitasnya, jadi kita mau geser kanan, dia mentok spionnya tuh, mentok, jadi nggak bisa terlalu kanan. Kalau kita mau lihat agak ke kanan dikit, lebar kanan pada bagian belakang, kita jadi agak harus ngelin ke kiri sedikit supaya bisa melihat. Karena kalau kita set
bener-bener ke kanan, dia mentok. Jadi banyakan kalau kita lagi posisi duduk seperti ini, banyakan yang terlihat itu di sisi bagian kiri. Jadi emang agak sedikit sayang banget ya. Ini kalau misalnya ini ngikutin, misalnya karena ini setir kanan gitu ya, ini ya ini digeser, yang bagian besarnya ini, pentol yang besarnya ini ya bagian kanan. Jadi ketika kita set spionnya agak geser ke kanan, ya nggak akan pernah mentok ini. Sedangkan mungkin ini karena memang China itu setir kiri gitu ya, ketika dia dipindah ke kanan hanya bagian ininya saja, tidak pada bagian kameranya ini, sehingga di set kamera ini agak mengganggu. Tambah lagi juga memang bagian belakangnya itu agak sedikit lebih pipih, sehingga sejatinya kita butuh sebenarnya untuk yang bagian belakang. Untung aja sudah ada kamera 360, jadi nggak, kalau misalnya mau bermanuver parkir atau segala macam, sudah terbantu sekali dengan adanya kamera 360 tersebut. Nah, untuk urusan bantingan suspensi, kenyamanan dari mobil ini sebenarnya dia mixed ya. Untuk some occasion, nah itu kalau misal jalanannya nggak rata gitu ya, jalanannya misalnya banyak tambalan, itu kerasa sebenarnya bantingan suspensi mobil ini agak ada stiffnya sedikit. Tapi kalau ngeliat speed bumps kayak di BSD begini, nah ini dia meredamnya dengan sangat baik. Ya sangat baik karena mobil ini baik. Jadi peredaman dari mobil ini tuh, peredaman suspensinya surprisingly bagus, sehingga kuping kita yang mendengar suaranya juga pertama kali dapat sinyal dari suara gitu ya, memberikan kayak ke kepala kita tuh juga, oh suaranya nggak terlalu jedar. Kadang suara bantingan suspensi itu juga kadang ngaruh dari suaranya juga. Karena sometimes kalau kita misalnya lewatin speed bumps tapi peredaman suspensinya kurang bagus, suara juga dari luar yang nggak bagus, pas ngelewatin speed bumps ice BSD gini, kadang beberapa mobil tuh suaranya langsung jedar, meskipun padahal sebenarnya dia bukan yang nggak nyaman banget gitu, masih tetap agak nyaman. Tapi kalau bantingan suspensi kayak berisik, kita tuh mikirnya jadi kayak, bantingannya kurang nih. Tapi kalau kita dengar kayak tuh meredamnya kayak ger gitu. Padahal kita ngelewatin depan ice BSD nih, yang mungkin kalau orang yang sering ke Gias tahu lah ya seperti apa. Tuh enak aja, semuanya diredam enak banget, meredamnya dengan sangat baik. Itu semua, satu, peredamannya bagus. Dua, travel suspensi dari mobil ini tuh dia nggak terlalu jauh. Kami sudah lihat langsung ketika dia melewati speed bumps, ketika dia ngelewatin polisi tidur, itu kelihatan banget dia rebound dari set suspensinya nggak terlalu jauh, tapi bukan yang kaku banget. Dia masih diberikan rebound begitu, tapi travel dari rebound sampai kena stoppernya itu nggak sampai kena stopper. Dia juga nggak terlalu jauh, sehingga mobilnya juga masih tetap stabil ketika melewati speed bumps yang besar-besar, polisi tidur yang juga yang agak sedikit tinggi gitu ya. Itu kelihatan banget dari samping. Jadi dia dengan set suspensi seperti itu memberikan kesan kenyamanan yang cukup oke, masih bagus banget menurut kami, masih cukup baik. Dan surprisingly nanti juga mensokong terhadap handling dari mobil ini. Set suspensi travelnya yang tidak terlalu jauh dan ya sometimes masih agak sedikit stiff, membuat mobil ini untuk berhandling seperti ini dengan dimensinya lumayan besar ya. Wah, dia slanted banget. Jujur, bahkan bannya juga lumayan ngegrippy banget. Jadi nggak terlalu ada kayak biasanya kalau kecepatan tinggi seperti itu kami berbelok, pasti ada ban yang mendejit sedikit gitu. Karena tipikal ya SUV, pantatnya agak sedikit kebuang, pasti bannya tuh kayak sedikit struggle untuk nyari for traction kan, buat nyari grip dan traction, sehingga pasti ada kayak sedikit gitu ya. Nah, sedangkan di mobil ini ketika berbelok cepat seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Benar-benar dia ngegrip bannya, ya walaupun memang tetap ada limbungnya dikit ya, dia mulai agak keangkat sedikit, tapi berkat travel suspensi yang nggak jauh, keangkatnya itu nggak terlalu signifikan, sehingga nggak terlalu terombang-ambing ibaratnya. Jadi mau kalian duduk di depan sini, mau duduk di mana juga nggak terlalu terombang-ambing. Nah, kita coba lagi. Kita sekarang tadi belok kanan, sekarang belok kiri dengan cepat nih ya. Full throttle. Tuh, understeernya, bahkan kami pernah menemukan mobil dengan understeer yang lebih parah dari mobil ini, padahal bentuknya sedan. Yes, ini sama sekali enggak. Tadi kami full throttle di kecepatan kiri tersebut, itu di kecepatan 80 km per jam. Ini mobil masih slanted banget, enak banget bener. The only downside-nya dari mobil ini adalah setirnya yang terlalu ringan menurut kami. Ya, dia sebenarnya feedbacknya masih ada lah ya, nggak ada kayak
tipikal mobil China yang seperti dahulu yang mana feedback dari jalanan nggak kerasa lah, kurang dapet feel-nya dan segala macam. Nah kalau di sini masih ada feel-nya, tapi menurut kami terlalu ringan, surprisingly. Jadi kalau misalnya kita belokin terlalu cepat begini, input setirnya yang misalnya kami harusnya berapa derajat seperti itu, kadang jadi untuk yang belum terbiasa agak pasti kelebihan karena terlalu ringan gitu. Jadi misalnya kalau kita muter balik seperti ini gitu ya, belok kiri itu. Jadi ujungnya, ini kan kami muter balik dengan cepat seperti ini gini. Set. Ternyata kejauhan karena kecepatan kami muter baliknya karena setirnya terlalu ringan gitu. Meskipun feedback dari jalanan sudah lebih baik lah ya dibandingkan dengan brand-brand China lainnya. Jujur ini feel sportinya dapat banget, smoothness-nya dapat. Jadi kalau mau bermanuver, ini enak sih. Oh ya, membahas soal mesinnya. Gimana sih feels mesinnya? Tadi kan kami bilang bahwa mobil ini mesinnya bekerja sama dengan Mercedes-Benz katanya, since memang both baik dan juga Mercedes-Benz saling beli saham juga, jadi mereka kayak co-developing gitu ya untuk membuat brand di China dan juga untuk beberapa kendaraan Mercedes-Benz juga gitu. Nah, mesin 1500cc turbonya ini menurut kami ya karakternya ada beberapa hal yang mirip banget sama Mercedes-Benz. Jadi ketika di kecepatan rendah, karena memang kecepatan 7 speed-nya itu dual clutch ya, dia tuh memang agak kayak ada getarannya lumayan besar meskipun dia sebenarnya sejatinya 4 silinder. Tipikal mesin Mercy mobil Eropa gitu kan, kadang ya agak lebih smooth mobil Jepang sebenarnya. Tapi once udah kecepatan di atas 30 km per jam, dia tuh langsung smooth. Dia langsung menjalar gitu. Berjalan dia lebih enak, bawanya dia langsung enak, perjalanannya. Dia surprisingly transmisinya juga membantu untuk smoothness-nya, pergantian giginya juga cepat, gak berasa ke kitanya. Tahu-tahu misalnya kayak kalau di tol gini, tahu-tahu udah kecepatan 100 km per jam. Jadi effortless banget untuk berjalan. Walaupun memang kalau kecepatan di bawah 30 km per jam, kita masih agak merasa ya tipikal dual clutch transmission-nya. Masih ada kayak ya agak jerky tapi masih sangat halus banget, tapi tetap terasa. Jadi begitu once udah jalan, udah kecepatan di atas 30 km per jam, smoothness-nya langsung enak banget. Tipikal kayak bawa Mercedes-Benz. Karakternya jadi makin kerasa kalau kita udah pakai kecepatan agak tinggi. Jadi kalau misalnya kita cruising di tol seperti ini enak banget. Dia juga kecepatan 100 km per jam, RPM-nya masih di 2000 RPM saja. Memang itu berkat penggunaan 7 speed kali ya. Apalagi 7 speed-nya juga dari ZF. Jadi nggak main-main sebenarnya nih si baik ya. Bukan kayak cuma yang penting kalau secara spek 7 speed dual clutch turbo gitu ya. Tapi semuanya dipikirkan dengan secara berkualitas. Kayak jadi mesinnya dari Mercedes, terus juga transmisinya dari ZF yang terkenal bikin jago ya, yang jago bikin transmisi gitu ya. Sehingga pengkombinasian antara kedua hal tersebut menghadirkan smoothness dan ride quality yang menurut kami cukup baik. Ya, cukup baik. Again, bicara soal efisiensi dari mobil ini surprisingly untuk mobil China 1500cc turbo bagus. Diimbuhi dengan mesin 1500cc turbo, terus juga dengan 7 speed dual clutch. Surprisingly masih oke banget. Dia dalam kota kami masih bisa dapatkan 10,2 km per liter, dan untuk rute luar kotanya masih bisa 15,7 km per liter. Sehingga kalau dirata-ratakan sekitar 12 km per literan, dengan tangkinya yang lumayan besar itu, 53 liter yang kami tadi sebutkan, ya mobil ini lumayan bisa berjalan cukup jauh. Memang bukan yang efisien banget gitu ya mobil ini, tapi smoothness-nya dan dibandingkan dengan beberapa brand asal China yang menggunakan konfigurasi yang sama, ini lebih baik sih. Dan ngomongin soal ADAS, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS. Dia punya adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning, segala macam dia juga sudah ada. Dari MID-nya dia juga sudah bisa membaca sebanyak 3 lane, tapi memang grafiknya bukan yang terbaik di kelas ya. Bukan yang terbagus, bukan yang tersmooth, mungkin tapi paling baik, tapi bukan paling smooth. Dia bisa kita lihat ya, dia bisa mengeset kecepatan segala macam, dia juga bisa agak ya setirnya juga sudah bisa dikoreksi sedikit, dia juga memberikan koreksi, terus juga bisa mengeadjust speed dengan mobil yang ada di depan kita, juga lumayan smooth juga menurut kami, sehingga cukup oke. Dan dia juga bisa membaca between mobil dan juga motor gitu. Tapi kalau truk
surprisingly dia nggak terlalu ngebaca, jadi masih dianggapnya mobil juga gitu, bukan yang kayak langsung kebaca truk gitu ya gitu. Ya overall masih smooth, dia masih ada adasnya juga lumayan bagus karena memang sudah ininya besar banget seperti kami bilang. Jadi kalau udah ininya besar banget dan ganggu dan adasnya masih kurang smooth, nah itu kelewatan, tapi untungnya bagus. Oke, bagaimana rasanya disetirin di belakang sini? Oke, memang dari tadi kami bilang bahwa mobil ini nyaman ya di depan disetirin. Nah, itu langsung ngeliatin speed bumps di BSD ya, yang terkenal ya. Kami bilang bahwa mobil ini tuh travel suspensinya pas, nggak terlalu goyang, walaupun sebenarnya untuk some certain roads dia memang terasa stiff karena memang dia peredamannya bagus, peredamannya ketika untuk melewati speed bump seperti ini nih. Tapi memang untuk certain roads dia agak kerasa tuh, dia sebenarnya bandingan suspensinya nggak selembut itu juga, bukan yang smooth banget. Tapi memang nih ketika lihat speed bumps lagi, nah dia kalau kita lihat dari samping, lewatin polisi tidur dan segala macam, dia ngayun suspensinya nggak terlalu jauh. Sehingga ketika misalnya untuk kita bermanuver seperti ini nih, driver agak belokin kiri gini agak cepet, ini kami di belakang sini rasanya tuh kayak bodi belakangnya nggak terlalu keangkat, sehingga untuk perjalanan jauh menurut kami bersama mobil ini nggak akan terlalu membuatnya mual. Biasanya kadang mobil yang terlalu smooth, travel suspensinya bandingan suspensinya empuk banget, terus travel suspensinya juga jauh. Emang untuk perjalanan deket enak, tapi kalau untuk perjalanan jauh biasanya kayak ngelewatin MBZ, tol-tol Cipali gitu, atau misal tol di daerah-daerah Civities yang lainnya gitu ya, itu pasti nanti lama-lama akan lebih cepat mual. Biasanya dengan mobil yang ayunannya terlalu berlebihan gitu ya. Nah sedangkan di mobil ini tuh ayunannya pas, tapi kami belum bisa sampai bilang mobil ini bandingannya dewasa ya. Bukannya sampai sedewasa itu, tapi pas. Dia tahu di mana sisi di mana harus membuat mobil ini empuk, tapi tidak harus travel suspensi jauh. Itu pun juga sampai ke belakang sini. Jadi kalau di belakang sini untuk perjalanan jauh menurut kami masih cukup sangat oke banget. Tambah lagi di belakang sini juga sudah disematkan sebuah armrestnya juga enak. Kanan kiri door trimnya juga yang kita sentuh tangan juga sudah kulit, sehingga meningkatkan kenyamanan yang sangat baik. Tambah lagi dengan legroom yang juga gede banget di belakang sini. Oke, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Since biasanya mobil China dengan mesin 1500 cc, walaupun tenaganya kesannya kayak woi gede-gede banget gitu ya. Ini mobil ini 175 horsepower, 305 Nm, transmisinya 7 speed dual clutch. Tapi biasanya kan kalau mobil-mobil asal China tuh nggak tahu kenapa on paper doang. Ketika di tes akselerasinya agak kurang gitu ya. Nah, since katanya mobil ini diklaim pengembangan mesinnya itu bersamaan dengan Mercedes-Benz, ya kami pengen lihat seberapa influence-nya Mercedes-Benz terhadap mobil ini. Oke, langsung aja kita rubah ke mode S. Mode sport itu tinggal tarik lagi sekali lagi ke bawah. Nah, langsung dia berubah jadi mode sport di transmisinya, sehingga di speedometer udah sentuhan mode sportnya. Kita matiin AC aja supaya mendapatkan akselerasi terbaik. Dan jaga gas dan rem dan go. Wheel spin. Wah ini sih nggak ada gap. Wah ini cepet banget. Dan udah 100. Wah cepet banget, jujur. Wah ini nggak kayak mobil-mobil asal China yang biasanya ya turbonya doang gitu ya, yang kenceng gitu ya. Apa secara on paper ini sih bertorsi 305 Nm-nya langsung laju, dan transmisinya perpindahannya cepet gitu. 7 speed dual clutch-nya beneran dual clutch, nggak yang cuma tulisannya doang dual clutch. Ini beneran terasa dual clutch-nya. Ini bener-bener cepet banget perpindahannya. Tadi kami cek pas dia kayak biasanya tuh kalau di mobil China lainnya yang di kelas-kelas ini dengan price range yang sama agak naik lagi agak lama gitu ya. Sedangkan di mobil ini enggak sama sekali. Bener-bener cepet banget perpindahannya, cepat. Langsung tadi ketika kami bejek itu juga sampai wheel spin gitu ya. Gak ada turbo lag sama sekali di mobil ini. Memang torsinya juga besar ya, 305, sehingga langsung keep non-jog terus ke mobil ini, sehingga akselerasi dari 0 sampai 100 di mobil ini cukup di 7,95 detik saja. Wow. Luar biasa. Jadi kalau kalian memang mencari mobil China yang underrated,
Jujur ini underrated banget, yang tetap masih smooth dibawa dan yang nggak kayak rasa feel mobil China lainnya yang mana biasanya mobil China tuh jagonya di listrik gitu ya. Nah, kalian mau cari mobil bensin tapi asal China, Bike X552 ini jujur pilihan yang paling tepat menurut kami. Menurut kami pilihan terbaik saat ini. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Bike X55 ini? Memang kami tadi bilang bahwa ini adalah yang paling baik di kelasnya ya karena ada emblem tersebut. Tapi despite all that, jujur mobil ini menawarkan value yang sangat baik sekali dibandingkan dengan beberapa rival-rivalnya. Gak usah rival-rivalnya asal Jepang. Di antara China saja yang harganya memang mereka selalu perang harga, menurut kami ini adalah pilihan yang sangat menarik. Jadi kalau kalian selama ini sering dikecewakan dengan varian mesin internal combustion dari mobil-mobil asal China, tunggu sampai kalian ngerasain si Bike X552 ini. Jujur, mesinnya sangat compatible, mesinnya sangat luar biasa enak, ride quality-nya juga sangat baik, perpindahan giginya cepat dan segala macamnya. No wonder, entah kenapa kami sampai menanyakan ke orang baik ya, Pak kok pede sih Pak sebagai brand China tidak memasukkan mobil listrik? Turns out mereka sepertinya pede dengan produk yang mereka telurkan ini karena refinement-nya sangat luar biasa. Karena kami selama ini juga berpikir China sedikit agak ketinggalan soal internal combustion, tapi ternyata dengan mobil ini itu semua terpinggirkan dan kalian harus coba sendiri Bike X552 ini. Oke Civities, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan bagi kalian tertarik untuk meminang bike yang sudah dijual di Indonesia bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.